Ibadah Persekutuan Guru dan Martir Agustinus Kabes di edisi Kamis 4 Juni 2026 di Pilamo Pelalopa. Merupakan pekan biasa ke-9 dan gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, beberapa sahabat saya kini sudah tidak lagi ikut misa kudus di hari Minggu dan di hari-hari raya gereja. Dan anehnya, saya tidak pernah bosan untuk tetap mengingatkan mereka saat hari Minggu atau hari raya gereja untuk mereka bisa mengikuti misa kudus. Meskipun saya tahu ini mungkin pekerjaan yang sia-sia, tetapi saya tetap melakukannya. Mereka lebih memilih untuk banyak berbuat kasih kepada sesama daripada harus pergi ke gereja. Mereka sangat peduli pada para lansia, pada mereka yang sakit, yang wafat, dan mereka selalu ambil bagian dari penderitaan orang-orang itu. Tetapi kalau urusan pergi ibadah, mereka kekeh memilih untuk tidak. Mereka berpendapat mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi adalah melakukan perbuatan kasih kepada sesama. Mereka mengatakan pada saya, untuk saya bisa melihat orang-orang yang aktif di gereja, yang beribadah setiap hari, tetapi sebagian besar dari orang-orang itu kelakuannya sangat manipulatif, suka menjudge orang lain, merasa paling tahu, paling benar, paling suci. Dan mereka mengatakan lebih baik seperti mereka saja, ambil jarak dengan gereja, tidak harus melihat segala kepalsuan. Yang penting terus berbuat kasih dan beriman kepada Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, Injil hari ini
Kembali Yesus mengingatkan kita akan hukum yang utama dan pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Satu untuk Tuhan, satu untuk manusia. Sejajar, sejalan, seperti langkah kedua kaki kita. Keduanya saling mendukung dan tidak pernah memasalahkan mana yang duluan, mana yang belakangan, mana yang utama, mana yang sampingan. Jalan dengan kedua kaki akan lebih seimbang, lebih kokoh, dan lebih ringan. Juga seperti dua sisi mata uang yang menyatu, tidak lagi memasalahkan mana yang lebih penting dan utama. Satu sisi selalu disertai dengan sisi yang lain juga. Kita tidak bisa menerima yang satu dan menolak yang lain. Keduanya menjadi kesatuan yang utuh. Mengasihi Tuhan dengan segala peribadahannya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang sudah kita pilih, dan mengasihi sesama dengan segala suka dukanya sebagai sahabat seperjalanan dalam perjalanan hidup ini. Keduanya seiring sejalan, kita belajar untuk mentaatinya secara utuh, secara penuh. Seperti juga seorang pemain sepak bola yang mentaati secara penuh semua aturan klub di mana dia bergabung. Bila tim Orange, dia akan mentaati semua peraturan yang ada di klub tim Orange. Bila tim biru, maka dia juga akan mentaati semua peraturan yang ada di klub biru. Inilah rule kehidupan yang sederhana agar semuanya bisa berjalan baik, seiring dan sejalan. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya juga tidak pernah memasalahkan beberapa sahabat saya yang menunjukkan imannya dengan banyak melakukan perbuatan kasih dan berdoa pribadi tanpa beribadah ke gereja. Saya hanya mengatakan kepada mereka bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan, dan kebetulan saat ini kita berada di pilihan yang berbeda. Tetapi saya tetap menghargai pilihan kalian yang kalian pilih sebagai pribadi dewasa dan matang. Saya memilih untuk tetap menghidupi Ekaristi Kudus sebagai sumber kekuatan saya dalam melakukan perbuatan kasih dalam hidup saya sehari-hari. Saya tidak bisa jauh dari Ekaristi. Itu seperti udara bagi saya. Tetapi saya juga tidak akan pernah bosan mengingatkan kalian setiap hari Minggu atau hari-hari raya gereja. Yuk pergi ke gereja, Tuhan Yesus menunggu. Dan persahabatan kami begitu manis sampai hari ini, saling menerima satu dengan yang lain. Tidak ada penghakiman dan penilaian. Tidak ada benar-beneran, saya benar dan kamu salah. Tidak, kami tetap bersahabat secara dewasa dengan pilihan hidup kami masing-masing. Kebenaran sejati
tidak untuk dipegang atau didefinisikan, melainkan untuk dialami dan dirasakan. Semakin keras kita mencoba menggenggamnya, semakin ia hilang esensinya. Nonim. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami akan hukum yang pertama dan utama dalam kehidupan ini. Berikanlah kami hati seorang murid yang senantiasa taat kepadamu, Sang Guru sejati. Amin. Demikian renungan pada edisi Kamis 4 Juni 2026 di Pilamo, Pelaloba, Distrik Kuruluh, Kabupaten Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Semoga renungan ini menjadi inspirasi buat kami semua. Dan ini juga merupakan inti dari Alkitab, baik Perjanjian Lama yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai, dan di dalam Perjanjian Baru yang kita dengarkan pada kesempatan ini menjadi dua hukum terbesar untuk Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan memberkati.